Pedang darah itu berasal dari medan perang jurang-jurang di Grace Mainland. Pedang itu tampak seperti datang dari langit, tetapi sebenarnya, pedang itu adalah harta karun rahasia dari Master of the Bloodthirsty Force. Mata merah itu terbuka dan Xian dengan sengaja memotong udara. Sebuah sungai darah muncul di langit dengan banyak pulau tulang yang membentuk bentuk awan berdarah. Tak lama kemudian, sungai itu menyelimuti Harson. Harson terus membakar jiwa dan dagingnya, meremas tulang darahnya. Energi dalam tulang darah itu melesat keluar seperti pelangi dan mengalir deras. Namun, tidak peduli seberapa keras Harson mencoba menggeliat, energi dari tulang darahnya tidak dapat menembus sungai darah itu. Dan pada saat yang sama, sungai darah itu telah menyerap sebagian energinya. Harson dengan cepat menarik kekuatan dewanya ke tingkat yang menakutkan dari seorang prajurit alam dewa yang baru mulai. Energi dalam tubuh dagingnya begitu mengguncang bumi sehingga telah menciptakan badai energi magnetik. Itu bisa menghancurkan segalanya. Dia ingin menggunakan badai itu untuk melawan sungai darah itu. Pulau-pulau tulang putih yang tampak seperti awan putih di sungai itu tampaknya menjadi sumber hal-hal jahat di dunia ini. Pulau-pulau itu terhubung dengan titik-titik akupuntur Xian dan membuatnya penuh dengan energi negatif. Pikiran mematikan untuk menghancurkan setiap makhluk tiba-tiba membanjiri seluruh area itu. Harson memiliki kekuatan sekuat Xian dan karena tulang darah itu, kekuatannya entah bagaimana terhubung dengan Xian. Namun, ketika Xian mengeluarkan pedang darah itu, kekuatan Dewa Harson dan kekuatan Upanishadnya pun menjadi tak berdaya. Selain itu, ia merasa sangat enggan seolah-olah ia terkekang. Ia terus-menerus membakar darah, daging, dan jiwanya untuk meningkatkan lebih banyak energi. Pembakaran ini telah menguras ki, roh, dan jiwanya secara bertahap dan mengubah medan magnet hidupnya. Namun, energinya masih terus meningkat. Xian memegang pedang berdarah itu di tangannya, altar jiwanya perlahan berputar. Aura mematikan dari tubuhnya dapat menarik aura apapun ke dalam dirinya. Semakin ia bertarung, semakin kuat ia jadinya. Ketika ia mengayunkan pedang darah itu, kekuatan dewanya menyembur keluar dan menciptakan sungai darah lainnya, membentuk salib di langit. Titik persimpangan titik ini berada di atas kepala Harson. Cahaya darah menetes seolah-olah itu adalah darah kental yang sebenarnya. Tubuh Dewa Abadi Harson tidak dapat menahan serangan ini. Ketika cahaya darah jatuh, ledakan dan suara pecah bergema. Tulang-tulang Harson meledak, tubuhnya menjadi lemah. Meskipun energinya masih melimpah, dia tampak tidak berdaya. Xian telah menggunakan semua kekuatannya dan memobilisasi kekuatan kematian paling brutal Upanishad, tubuh iblis abadi dan amukannya untuk menyerang yang lain. Dia tidak menahan apapun. Begitulah cara dia dengan enggan menang. Itu karena Harson telah meremehkan Xian dan memberi Xian kesempatan untuk melukainya dengan segel kematian dan kehidupan serta tombak cahaya bintang. Jika Xian tidak menggunakan pedang darah, dia hanya bisa mendapatkan sedikit keuntungan. Harson adalah ahli langka yang pernah ditemui Xian. Dia adalah tipe ekstrim yang dapat melukai tubuh dan jiwanya dengan gila-gilaan untuk menyerang yang lain. Dia membuat Xian berubah warna karena ketakutan. Xian harus mengumpulkan seluruh energinya untuk mencoba membunuhnya di sini. Di tepi gurun, Audrey, Jiao Hai, Jiao San, Mo Fou, Wu Feng, Wu Bai, dan Sa Zhao bergandengan tangan untuk melawan Mia dan para prajurit klan dewa. Cecilia dan Sang Ying Yue datang karena mereka tidak jauh dari mereka. Mereka bergabung dalam pertempuran dan mencoba membunuh Mia dan Yue Men. Tiba-tiba, Audrey merasakan getaran di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya untuk melihat ke tengah gurun. Jiao San, Mo Fou, dan yang lainnya juga bisa mengenali sesuatu. Bahkan Cecilia dan Sang Ying Yue pun berhenti saat berjalan ke arah mereka. Mereka semua melihat ke arah tempat Xian dan Harson bertarung. Langit tampak merah menakutkan seolah-olah dicat dengan darah segar. Aliran aura buas dan haus darah melesat keluar dengan gerutuan dari padang pasir. Energi yang mengintimidasi semacam ini membuat Audrey menggigil. Dia tampak benar-benar terkejut. Jiao San, Sa Zhao, dan Wu Feng pucat dan menggigil. Mereka merasakan tekanan yang mengerikan dari dalam padang pasir. Itu seperti iblis raksasa di zaman kuno yang baru saja bangun. Mereka menghadap ke langit dan meraung. Mereka memiliki perasaan putus asa dan putus asa yang membuat mereka ingin membungkuk.
Sangat mengintimidasi. Dada Audrey terangkat saat dia menarik napas dalam-dalam. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan ketakutan. Pertempuran antara Harson dan Xian bisa mencapai tingkat seperti itu. Itu benar-benar mengguncang bumi. Semua orang tiba-tiba terdiam. Mia, Yue Men, dan para prajurit Charteris juga tampak gelap dan serius. Mereka secara naluriah melihat ke tengah padang pasir dengan ketakutan. Sazao, apa yang terjadi di sana? Gu, kehidupanmu ada di sana. Kau seharusnya mendapatkan sesuatu, kan? Wu Feng tiba-tiba berteriak. Mata cantik Audrey segera terfokus pada Sazao. Sazao terdiam dan menutup matanya untuk merasakan. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Berderak, berderak. Seekor serangga pasir seperti kalajengking keluar dari pasir dan terbang ke mulut Sazao. Serangga itu tampak sedikit takut. Xian mengerutkan kening dan tersenyum paksa. Xian mengirimnya pergi. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sana. Audrey sangat terkejut. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, kalian tetap di sini dan tangani mereka. Aku akan ke sana untuk memeriksanya. Dia bilang dia ingin melawan Harson sekali. Tolong hormati keputusannya. Sang Ying Yue menghentikannya dengan ekspresi dingin. Kita di sini. Itu artinya dia tidak ingin orang lain mengganggunya. Tolong tetaplah di sini. Cecilia juga mengangguk dan melirik Mia dan para prajurit Charteris. Dia berkata dengan sengaja, ketika kita meninggalkan tempat itu, Harson terluka parah. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, dia akan mati. Mendengarnya, Mia dan para prajurit Charteris meringis. Audrey merenung lalu mengangguk. Dia tetap di tempatnya. Saat Cecilia, Sang Ying Yue, dan bahkan Life Gu milik Sazao diusir, Audrey mengerti bahwa Xian memiliki sesuatu yang tidak ingin diketahui orang lain. Karena itu, dia meminta semua orang untuk pergi. Apakah dia adalah iblis abadi atau anggota pasukan Haus Darah, dia memiliki banyak rahasia. Jika Xian tidak ingin orang tahu atau menyelinap padanya, datang ke sana akan membuatnya memunggunginya. Audrey memahaminya dengan baik. Dia tidak gigih. Dia mengalihkan fokusnya ke tim Mia sekali lagi. Kalau begitu, kita tinggal menyelesaikan ini saja. Kami tidak keberatan, Jiao San, Wu Feng, dan yang lainnya setuju dengan riang. Cecilia dan Sang Ying Yue juga bergabung dalam pertempuran, bekerja sama dengan tim Jiao San untuk menyerang Mia dan Yue Men. Audrey menatap gurun dan mengerutkan kening. Kemudian, dia menoleh ke Mia. Xian akan membunuh Harson. Jadi, aku akan membunuhmu. Mata Mia memancarkan cahaya aneh dan berkata tanpa rasa takut, meskipun suku kegelapan kekaisaran tidak biasa, tidak mudah untuk membunuhku. Ayo coba. Begitu suara Audrey menghilang, tahta kekaisaran Dewa Kegelapan muncul dan menghubungkan dunia bawah dan area ini. Hantu-hantu yang meratap dan roh-roh yang telah meninggal dari jurang gelap yang tak berujung meraung dan menjerit. Mereka mencoba menggigit altar jiwa Mia. Pusat gurun. Saat Harson diselimuti sungai darah, darah dan dagingnya terkoyak dari tubuhnya dan berceceran di tanah. Dia tampak seperti dikuliti hidup-hidup, yang sangat menyedihkan untuk dilihat. Meskipun dia berada dalam situasi seperti itu, Harson masih gila dan kejam. Dia berguling-guling dan menangis di dalam sungai darah, mencoba menunjukkan kepada Xian intimidasinya sebelum dia meninggal. Xian dengan gila menuangkan kekuatan dewanya ke dalam pedang darah. Dia merasa energinya hampir habis. Mata terbuka di pedang darah menggunakan kekuatan dewanya secara besar-besaran. Dan dua sungai darah yang melintas di langit adalah energi seluruh tubuhnya yang dilakukan dengan menggunakan pedang darah. Untuk menciptakan dua sungai darah, Xian harus menggunakan hampir semua energinya, yang juga telah menarik setengah dari energi negatifnya. Sejak dia datang ke dunia ini, dia tidak pernah mengalami pertempuran yang begitu mengerikan, kekuatan Harson berada di luar perkiraannya. Jika kekuatannya Upanishad tidak dapat menundukkan Harson dan jika dia tidak memiliki trik yang menakutkan, mustahil untuk membuat Harson sekacau ini. Dia tahu bahwa Harson sekarang adalah lampu yang kehabisan minyak. Dia tidak berani mendekati Harson karena dia takut Harson akan bunuh diri dan menyeretnya bersama-sama. Xian tidak peduli betapa kejam dan mengerikannya raungan dan kutukan Harson. Dia hanya tinggal jauh di dalam sungai darah dan memegang pedang, memompa lebih banyak energi untuk melemahkan Harson sedikit demi sedikit. Dia juga tidak melihat Harson.
Secara bertahap, jeritan menyakitkan Harson memudar dan menghilang. Setelah beberapa saat kemudian, Si Yan tidak bisa merasakan fluktuasi energi kehidupan dari Harson lagi. Dia mengubah kekuatannya Upanishad, mengambil pedang darah dan 2 sungai darah. Bu, Harson merasakan dari langit dan mendarat di atas es yang berserakan di tanah. Dia tampak seperti kerangka berdarah. Berjalan ke Harson, Si Yan dapat melihat organ-organ dalamnya, tetapi tidak ada fluktuasi energi kehidupan. Si Yan mengernyitkan alisnya erat-erat. Meskipun tubuh Dewa Harson tetap ada, jiwanya terbakar karena dia dengan gila-gilaan mendesak api penyucian yang membara. Begitulah cara dia terbunuh. Pikiran Si Yan berubah. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih tulang yang dipegang Harson sebelum dia meninggal. Tulang darah dari Xuan San terbang ke Si Yan. Swosh, swosh. 2 potong tulang darah terbang keluar dari tubuh Harson. Keduanya berasal dari kerangka Xuan San. Salah satunya adalah tulang kunci yang membantu Harson mengendalikan dan membuat bawahannya mati untuknya. Yang ini memiliki formasi jahat khusus. Energi jiwa Harson telah berhenti. Gambar formasi jahat pada 3 tulang memudar ke titik di mana mereka hampir menghilang. Pada saat yang sama, 6 anggota keluarga Charteris yang sedang melawan kelompok Audrey jauh dari mereka tiba-tiba kepalanya meledak. Altar jiwa mereka hancur. Tulang-tulang darah di dalam tubuh terbang keluar dan menuju ke padang pasir. Oh, saat Si Yan hendak mengumpulkan semua tulang darah, wajahnya berubah. Cahaya ilahi melesat keluar dari matanya saat dia menatap tulang dari Harson. Seberkas energi muncul dari tulang darah, yang telah memicu cincin pembuluh darah Si Yan dan membuatnya bersinar dalam cahaya merah. Wus! Cincin pembuluh darah itu terbang keluar dari jari Si Yan dan diletakkan di tulang darah itu, mengumpulkan semacam energi sisa dari tulang darah itu. Bagian terakhir dari ingatannya, Si Yan terkejut. Matanya berbinar saat dia tahu apa yang sedang terjadi. Tulang Xuan San memiliki bagian terakhir dari ingatan cincin pembuluh darah. Setelah menyatu dengan bagian ingatan itu, roh cincin akan tetap utuh. Sementara Si Yan tenggelam dalam kegembiraannya, wajahnya berubah lagi. Dia menemukan bahwa 10 potongan tulang darah yang telah dikumpulkannya terbang keluar dari cincin pembuluh darah berkumpul dengan potongan-potongan tulang lainnya di sini. Semuanya melepaskan kimayat yang luar biasa. Mereka bergerak di sekitar Harson dan memasuki tubuhnya. Dan Harson yang sudah mati sekarang ditutupi oleh kimayat yang tebal dan murni. Secara ajaib, tubuh Harson yang kering dan berdarah pulih dengan cepat. Daging Harson tumbuh. Perlahan, sebuah gambar muncul di glabelanya. Itu adalah tanda darah. Ke-19 tulang Xuan San melepaskan kimayat murni dan melilit Harson. Tubuh kerangka Harson menumbuhkan daging sekali lagi. Urat-uratnya terhubung dan menghidupkannya kembali dengan kecepatan yang dapat diamati oleh mata telanjang. Secara bertahap, tulang-tulang darah meledak dan berubah menjadi bubuk tulang yang masuk ke dalam daging, tulang, dan urat-urat Harson dan menjadi bagian darinya. Sebuah tanda perlahan-lahan terlihat di glabella Harson. Si Yan tercengang. Cincin pembuluh darah juga mengukir tanda itu di dahi Harson. Cincin pembuluh darah berguling-guling. Sinar merah menyala seperti lampu sorot yang menyinari glabella Harson yang mengukir tanda gugusan awan darah di sana. Harson sudah mati. Tubuh dewanya pucat dan kering seperti mayat yang lapuk, yang memang tampak menakutkan. Begitu tulang-tulang darah yang berasal dari Xuan San meledak, ia berubah menjadi bubuk dan memasuki tubuh Dewa Harson. Tanda darah muncul di glabellanya. Kimayat yang melilit Harson membuat altar jiwanya berfluktuasi dengan energi aneh saat potongan-potongan jiwanya yang tersebar dibungkus oleh tanda darah. Mereka semua berkumpul sekali lagi. Swosh! Saat tanda awan darah muncul di dahi Harson, cincin pembuluh darah terbang kembali ke tangan Si Yan. Setelah hening beberapa saat, cincin itu mulai berbicara kepada Si Yan. Pemuda ini telah mempelajari esensi kematian bertahun-tahun yang lalu dari tulang-tulang Xuan San. Dia seperti penerus Xuan San. Si Yan tercengang. Dia berdiri bingung beberapa saat sebelum dia dapat bertanya kepada roh cincin, apa yang terjadi. Ingatanku terbagi menjadi 3 bagian. Lao Luo, Xuan He, dan Xuan San masing-masing menyimpannya. Mereka akan menggunakan ingatan itu untuk mencari penerus Bloodthirsty.
Lao Luo datang ke Grace Mainland untuk menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk membengkokkan prinsip-prinsip alam dan membawamu ke sini dan membiarkanmu menerima warisan utama dari Bloodthirsty Force. Xuan He dan Xuan San juga menyimpan sebagian ingatan itu untuk menemukan pewaris bagi tuan kita. Namun, menerima warisan tuan hanya dapat dilakukan di benua kuno. Xuan He datang ke benua iblis kuno tetapi dia gagal. Xuan San memiliki nyali terbesar. Dia datang ke benua dewa kuno dari klan dewa. Dia telah menghancurkan rencana klan dewa. Sayangnya, keluarga Charteris menemukannya. Akhirnya, jiwa dan tubuhnya binasa. Saat ingatan roh cincin itu perlahan terisi, rahasia yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun perlahan terungkap. Cincin pembuluh darah adalah harta karun kehidupan Tuan Bloodthirsty. Tahun itu ketika tuan mereka jatuh, Lao Luo, Xuan He, dan Xuan San telah membagi ingatan cincin pembuluh darah menjadi 3 bagian. Mereka kemudian mulai mencari kandidat yang paling cocok untuk menyampaikan kekuatan Upanishad dari guru mereka. Lao Luo menemukan Grace Mainland. Xuan He datang ke Ancient Demon Continent sementara Xuan San yang sombong merencanakan rencananya di Ancient God Continent. Hanya Lao Luo yang berhasil. Dia telah mengatur formasi rahasia di Grace Mainland untuk membawa Xian, melintasi alam dan jatuh ke kolam darah untuk menerima warisan. Xuan He datang ke Ancient Demon Continent. Namun, energi bumi dan surga di benua ini telah diencerkan ketika dia datang. Untuk membuat formasi untuk memberikan warisan dari Master Bloodthirsty, dibutuhkan banyak faktor eksternal termasuk bintang, alam semesta, ruang, dan banyak lagi. Pada saat itu, Ancient Demon Continent tidak cocok untuk melakukan itu. Akhirnya, Xuan He harus menyerah dan dia pergi dengan sebagian ingatannya. Xuan San adalah yang paling berani namun paling sombong di antara mereka bertiga. Dia langsung pergi ke bintang leluhur klan dewa, Ancient God Continent, berencana merampok asal-usul benua dan memilih penerus untuk masternya di sini. Kemudian, mereka dapat mengambil akar klan dewa untuk menghidupkan kembali kekuatan Bloodthirsty. Sayangnya, Xuan San terbongkar. Klan dewa telah mengejarnya. Ketika dia telah terluka, keluarga Charteris telah meledakkan seluruh tubuhnya dan membakar altar jiwanya. Xuan San adalah ahli ekstrim dari kekuatan haus darah. Kalau tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menyimpan satu bagian dari ingatan roh cincin. Sebelum altar jiwanya hancur, dia telah memadatkan dan mencetak seluruh pencapaian hidupnya akan kekuatan Upanishad dan kekuatan dewa ke dalam tulang-tulangnya. Meskipun jiwa dan dagingnya telah hilang, kerangkanya tidak meledak. Dia takut rahasia roh cincin akan terungkap. Karena itu, dia telah menyegel ingatan roh cincin di tulang di dadanya tempat dia mengukir esensi luar biasa dari kekuatannya Upanishad. Para prajurit Charteris ingin membunuh Xuan San sepenuhnya. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka telah mencoba dengan banyak ahli yang bergabung dalam operasi ini, mereka tidak dapat membakar kerangka Xuan San menjadi abu. Itu sangat menakutkan dan mengejutkan keluarga Charteris. Akhirnya, seorang pandai besi hebat dari keluarga Charteris muncul dengan sebuah ide, mereka akan menggunakan kerangka Xuan San untuk memaksa senjata suci dan mengukir formasi eksklusif yang jahat dari keluarga mereka. Dengan begitu, mereka dapat membuat kerangka Xuan San menjadi senjata suci yang tajam di keluarga mereka. Usulannya disetujui. Mereka segera mengumpulkan tim untuk mengumpulkan bahan-bahan aneh dan berharga dari area bintang besar untuk menyempurnakan kerangka dan membuatnya lebih kuat dan tidak dapat dihancurkan. Keluarga Charteris telah menghabiskan beberapa ratus tahun untuk membuat kerangka Xuan San menjadi senjata suci baru. Namun, setelah mereka menyelesaikan harta karun rahasia ini, tidak ada satupun prajurit Charteris yang dapat mengendalikannya. Pada titik ini, mereka mengira ada beberapa kesalahan selama proses penempaan mereka yang membuat senjata ini tidak berfungsi. Senjata yang terbuat dari kerangka Xuan San akhirnya terlupakan dan kerangka itu tergeletak di bawah lapisan debu di brankas keluarga. Sampai Harson melewati brankas itu. Ketika Harson masih muda, dia tidak begitu berbakat. Di keluarga Charteris, dia hanyalah seorang prajurit biasa dan pengecut. Para pendahulu keluarga sering memperlakukannya seperti sampah. Ketika Harson mengadakan upacara kedewasaannya, bersama dengan banyak saudara laki-laki dan perempuan lainnya, dia diizinkan memasuki brankas keluarga untuk memilih harta karun rahasia. Tidak seorang pun dari sekelompok pemuda dan pemudi ini yang melihat kerangka Xuan San,
yang merupakan lelucon ironis setiap kali orang menyebut senjata Charteris ini. Harson yang tidak bersemangat dan pemalu tidak cukup kuat untuk bersaing memperebutkan harta karun lainnya dengan saudara-saudaranya. Akibatnya, mereka telah mengambil semua harta karun yang bagus dan meninggalkan Harson dengan sedikit pilihan. Meninggalkan dirinya dalam keputusasaan, Harson tahu bahwa dia tidak bisa menjadi yang terbaik di keluarganya, jadi dia memutuskan untuk mengambil 19 tulang darah. Setelah itu, keluarga mengatur agar dia memasuki tempat pelatihan jebakan maut klan dewa untuk berkultivasi. Dia mengenal Mia di sana. Mereka menjadi teman. Saat itu, Harson masih pemalu. Mia harus menjaganya sepanjang waktu. Dalam jebakan maut itu, Harson telah tersesat untuk sementara waktu. Bahaya di sana hampir membunuhnya. Harson pingsan. Dia tidak tahu bahwa ketika dia tidak sadarkan diri, roh cincin yang disegel di tulang kunci kerangka Xuan Shan telah terbangun dengan tenang. Roh itu kemudian menanam segel di jiwa dan dagingnya dan mengirim keinginan abadi Xuan Shan, ahli ekstrim, ke dalam otak Harson. Setelah Harson terbangun, dia menemukan bahwa 19 tulang yang dulunya seperti sampah sekarang menjadi bagian dari tubuhnya. Mereka menjadi senjata ilahinya yang paling kuat. Sejak hari itu dan seterusnya, Harson yang lemah telah berubah dengan sangat dahsyat. Dalam jebakan maut itu, Harson, prajurit terlemah, telah menggunakan kegilaan dan kebrutalannya untuk bangkit, yang membuat orang-orang membersihkan mata mereka untuk mengamatinya sekali lagi. Akhirnya, ia telah melampaui Mia untuk menjadi pemenang dari pelatihan mematikan itu. Sejak hari itu dan seterusnya, Harson tampaknya telah menjadi orang lain. Ia telah berubah menjadi haus darah, gila, dan ekstrim. Harson mengambil giliran untuk membalas dendam biadab kepada siapapun yang biasa menghinanya atau mengejeknya, apakah mereka adalah sepupunya atau orang luar. Ia menjadi bintang baru yang luar biasa dari klan dewa. Ia bahkan melampaui Hai. Akhirnya, ia menjadi prajurit benih yang harus dirawat dan diinvestasikan oleh seluruh keluarga Charteris. Hingga saat ini, para tetua klan dewa hanya mengira bahwa Harson dipaksa untuk berubah saat ia hampir terbunuh dalam perangkap maut itu. Ia telah berubah total setelah kursus pelatihan itu. Tidak seorang pun tahu bahwa itu karena roh cincin telah dengan paksa menanamkan kemauan liar dan kuat Xuan Shan ke dalam otak Harson. Itu membuat anak paling pemalu dari keluarga Charteris menjadi kebanggaan keluarga yang berani. Ia adalah bintang paling cemerlang yang dapat bersaing dengan Haik dari klan dewa. Sejak hari itu dan seterusnya, meskipun Harson adalah anggota klan dewa, ia sebenarnya adalah salah satu prajurit pasukan Haus Darah. Roh cincin mengerti bahwa ia harus menutupi rahasia ini. Ia bahkan tidak berbicara dengan Harson dan hanya bersembunyi di tulang-tulang Harson untuk memeriksa perkembangannya. Ia tidak pernah muncul atau berbicara dengan Harson. Perubahan Harson dianggap sebagai kasus paling sukses dari yang lemah menjadi kuat di klan dewa. Namun, ia telah menyemangati para prajurit dewa. Banyak pria dan wanita muda dari klan dewa telah mengidolakan Harson dan telah menyebarkan legendanya. Xuan He akhirnya menyelesaikannya. Tahun itu, ketika mereka membagi ingatan cincin pembuluh darah menjadi 3 bagian, hanya Lao Luo, Xuan Shan, dan Xuan He yang mengetahui rahasia ini. Para kepala suku lainnya dapat menebak tetapi mereka tidak mengetahui detailnya. Xuan He mengetahui bahwa adik laki-lakinya terbunuh di benua dewa kuno. Dia mengetahui bahwa keluarga Charteris telah membunuhnya dan dia juga mengetahui bahwa tulang-tulangnya telah menjadi senjata berbahaya yang telah disempurnakan oleh keluarga Charteris selama ratusan tahun. Setelah itu, dia menduga bahwa bagian ingatan yang disimpan saudaranya tersembunyi di dalam kerangkanya. Karena keluarga Charteris tidak dapat mematahkan tulangnya setelah tubuh dan jiwanya binasa, itu pasti memiliki makna di sini. Banyak kepala suku dari cabang lain dari pasukan Haus Darah tidak mengetahui rahasia yang tersembunyi di dalam tulang-tulang Xuan Shan. Hanya Xuan He yang juga menyimpan sebagian ingatan tersebut yang mengetahui penunjukan mereka dan dia entah bagaimana dapat menebaknya dengan tepat. Bertahun-tahun kemudian, kisah Harson tentang seorang anak lemah yang menjadi bintang paling bersinar di klan dewa telah menyebar luas. Karakternya yang haus darah, gila, dan buas dikagumi oleh para prajurit Charteris. Meskipun keluarga Charteris telah menutupi fakta bahwa Harson menyimpan tulang-tulang Xuan Shan, ketika Xuan He mendengar tentang hal ini dan menghubungkannya dengan citra Harson yang pemalu, dia segera memahaminya. Karakter gila,
Haus darah, buas, dan manik dari kepribadian baru Harson adalah versi dari kepribadian Xuan Shan, saudaranya. Sebagai kakak laki-laki Xuan Shan, tentu saja, Xuan He tahu seperti apa saudaranya itu. Jika dia tidak keberatan dengan asal-usul klan Dewa Harson, dia adalah salinan persis dari Xuan Shan, saudaranya. Dalam hati Xuan He, kematian saudaranya adalah hal yang paling disesalinya dalam hidupnya. Kemudian, Xuan He menganggap perubahan Harson sebagai kebangkitan saudaranya. Namun, satu-satunya hal yang membebani hati Xuan He adalah bahwa Harson mengira bahwa dia adalah anggota Charteris dan bahwa dia harus mempertimbangkan kesejahteraan klan Dewa sebagai hal yang paling penting. Setelah Xian muncul, Xuan He tahu bahwa Lao Luo telah berhasil melakukan apa yang tidak dapat dia dan saudaranya lakukan. Menggunakan salurannya sendiri untuk mengembalikan ingatan roh cincin yang telah dia simpan kepada Xian, dia kemudian menghubungi kepala Frederick, orang yang mengolah kekuatan mayat dari kekuatan haus darah, untuk mengatur agar Xian memasuki Desolate. Karena Xuan He tahu bahwa Harson memiliki bagian ketiga dari ring spirit di tulangnya dan tulang darah Harson memiliki fluktuasi energi dari kekuatan Xuan Shan Upanishad, dia tahu bahwa Xian dan Harson akan bertarung. Karena Xian memiliki pedang berdarah dan perisai dari Master of the Bloodthirsty Force bersama dengan kekuatan Devouring Upanishad-nya, ketika dia menggunakan pedang darah atau perisai, dia dapat menaklukkan kekuatan Harson Upanishad. Setelah itu, dia dapat mengalahkan pria itu dengan mudah untuk mengumpulkan bagian terakhir dari ingatan ring spirit, yang telah melatih Harson. Hanya Bloodvein Ring yang dapat mengukir lambang Bloodthirsty Force untuk Harson. Semuanya telah berkembang seperti yang telah direncanakannya. Rencana Xuan He bahkan tidak memiliki cacat kecil. Tulang darah Xuan Shan berubah menjadi bubuk tulang dan memasuki tubuh Dewa Harson. Jiwa Harson yang hancur dikumpulkan perlahan-lahan. Ki mayat berputar di sekelilingnya dan memberi orang perasaan putus asa dan menakutkan. Itu seperti mayat atau orang mati yang perlahan-lahan terbangun. Jika dipikir-pikir, setelah pelatihan di perangkap maut klan Dewa tahun itu, Harson tidak lagi murni. Jiwanya telah menyatu dengan Xuan Shan dan itu memberi Harson kemauan yang paling kuat dan murni. Dia dan obsesi liar Xuan Shan telah menyatu. Suara roh cincin tidak memiliki emosi apapun seolah-olah itu hanya menceritakan beberapa fakta sederhana. Selain kekuatan kematian Upanishad, Xuan Shan telah menguasai penggunaan ki mayat yang dikendalikan Frederick. Roh cincin menceritakan, keluarga Charteris hanya mendesak kekuatan kematian yang brutal di kerangka Xuan Shan. Mereka tidak dapat memaksakan energi lainnya. Hari ini, energi ini dan bubuk tulang telah memasuki tubuh Harson. Ketika dia bangun, dia akan menjadi jauh lebih kuat. Jadi dia masih hidup atau mati? Apakah dia anggota klan dewa atau klan mayat? Xian terkejut. Dia masih Harson. Setelah energi kematian di kerangka Xuan Shan habis, ki mayat akan muncul. Tentu saja, yang mati akan menjadi mayat. Namun, energi kematian dan ki mayat memiliki hubungan. Hanya Xuan Shan dari Bloodthirsty yang memahami esensi ini tahun itu. Karena itu, dia menjadi ras asing. Itulah sebabnya dia memenuhi syarat untuk menyimpan sebagian ingatanku. Roh cincin tidak menjelaskannya dengan jelas. Setelah Harson bangun, ki mayat akan mengisinya. Dia dapat menggunakan Upanishad api penyucian terbakar untuk membakar ki mayat guna menghasilkan medan magnet kehidupannya. Itu akan sama dengan apa yang dulu dia miliki. Alasan mengapa saya memilih Harson tahun itu adalah karena dia adalah anggota keluarga Charteris yang mengolah Upanishad kekuatan api penyucian terbakar. Saya tidak dapat mengatakan apa yang akan tercipta ketika Upanishad kekuatan kematian, ki mayat, dan api penyucian terbakar digabungkan. Namun, saya telah memilih Harson sebagai penerus Master House Darah saat itu untuk merawat dan memelihara. Aku, yang disebutkan oleh roh cincin adalah pihak ketiga dari memori cincin yang tinggal di tulang darah Harson. Jika kau, pilihan yang lebih baik, tidak muncul, Harson akan menjadi tuanku dan penerus kekuatan haus darah. Alasan mengapa aku harus membagi menjadi 3 bagian adalah untuk mempersiapkan setiap kasus. Kami tidak ingin menggantungku hanya di satu pohon. Ternyata kami telah membuat keputusan yang tepat. Selain Xuan He yang tidak menemukan keberuntungannya, Xuan Shan telah berhasil menemukan Harson. Meskipun dia bukan pilihan terbaik karena jiwa dan takdirnya, kami masih memiliki pilihan lain. Petik 2.
Aku tidak begitu mengerti, Xian menggelengkan kepalanya. Menurut roh cincin, Harson adalah anggota klan dewa, tetapi ia telah menyatu dengan kehendak gila. Dan seperti yang diketahui Xian, ia adalah bintang baru klan dewa. Xian telah bertarung dengan Harson, jadi ia tahu betapa menakutkannya Harson. Pemuda ini adalah salah satu musuh paling langka yang pernah dihadapi Xian dalam hidupnya. Jika ia tidak memiliki pedang darah, yang telah meningkatkan kekuatannya, sulit untuk mengatakan siapa yang akan terbunuh. Jika roh cincin menganggap Harson sebagai orang terpilih, ia pasti memiliki mata yang tajam. Harson memenuhi syarat, tetapi mengapa roh cincin mengatakan bahwa Xian adalah pilihan terbaik? Ketika kekuatan kematian Upanishad, kekuatan kimayat Upanishad, dan kekuatan api penyucian Upanishad bergabung, bahkan roh cincin pun ketakutan. Ketika ingatan roh cincin lengkap dan dapat memberikan Harson kekuatan melahap Upanishad dari kekuatan haus darah, bukankah ia akan menjadi tak terkalahkan? Siapa yang bisa menaklukkannya saat itu? Tetapi mengapa roh cincin memilihnya? Meskipun dia selalu percaya diri, ketika dia menghadapi Harson dan mengetahui kekuatannya, Xian masih merasa cukup aneh. Warisan dari Master Haus Darah hanya dapat diberikan kepada anggota dari 4 ras besar dan di benua kuno. Roh cincin melanjutkan dengan tenang. Harson adalah seorang prajurit dewa dan kamu memiliki darah iblis abadi. Kalian berdua sama dalam aspek ini. Kamu lahir di Grace Mainland dan Harson lahir di benua dewa kuno. Tidak terlalu berbeda, namun, ada satu hal yang membedakan kalian berdua. Itu juga alasan mengapa kamu adalah penerus Master Haus Darah. Tolong beritahu aku, tanya Xian dengan sungguh-sungguh. Meskipun kamu memiliki darah iblis abadi di tubuhmu, jiwamu adalah. Roh cincin berhenti sejenak, kamu tahu bagaimana kamu datang ke sini lebih dari orang lain. Siapa kamu dulu sebelum kamu memasuki tubuh ini? Xian terguncang, dia tampak panik. Tentu saja, dia tahu siapa dia dulu dan mengapa dia turun ke dunia ini. Namun, tahun itu, dia adalah seorang atlet ekstrim. Dia tidak termasuk dalam alam semesta ini. Dia pikir dia sudah mati dalam petualangan, jiwanya tenggelam. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya di dalam gua gelap Grace Mainland dalam tubuh Xian yang lain. Dia telah menjadi pria lain sejak hari itu. Xian berpikir bahwa tidak seorang pun di dunia ini yang bisa mengetahui rahasia ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa ketika 3 bagian memori dari ring spirit bersatu kembali, itu bisa mengeksposnya dengan cepat dan membuatnya merasa telanjang seperti itu. Itu membuatnya takut setengah mati. Jangan khawatir, kami telah memilihmu. Lao Luo dan aku telah mengerahkan upaya kami. Kami tidak menyesal menggunakan Origin of Grace Mainland untuk membawamu ke sini dari alam semesta lain. Tentu saja, kami tidak akan menyakitimu. Jika kami tidak menggunakan Origin, Grace Mainland tidak akan menguras energinya secepat itu. Karena dia harus membimbingmu ke sini dari alam semesta lain, Lao Luo sudah mati karena energinya yang terkuras, kata roh cincin dengan acuh tak acuh. Setelah roh cincin memiliki ingatannya yang lengkap, ia tidak menyembunyikan informasi lagi. Ia mulai menjelaskan kepada Xian, alasan mengapa kamu adalah pilihan terbaik dan alasan mengapa kamu dipilih oleh Bloodthirsty Force adalah karena jiwamu tidak termasuk dalam alam semesta ini. Itulah alasan utama mengapa Harson tidak akan pernah bisa dibandingkan denganmu. Berhenti sejenak, roh cincin melanjutkan, karena jiwamu tidak termasuk dalam alam semesta ini, itu berarti aturan dan prinsip alam semesta ini tidak dapat mengikatmu. Karena jiwamu tidak lahir di alam semesta ini, kamu dapat melewati semua penghalang dunia ini. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh guru kita tahun itu, kamu dapat melakukannya semuanya. Itu karena kamu dapat melanggar semua aturan dan prinsip. Itulah alasan mengapa Harson tidak dapat dibandingkan denganmu. Jiwanya lahir di alam semesta ini. Jiwanya diselimuti oleh prinsip-prinsip kosmos sehingga tidak ada yang dapat membebaskannya. Cincin pembuluh darah itu kembali tergelincir di jarinya dan memancarkan cahaya merah yang sangat besar. Dia membelai cincin itu sementara jiwanya mendengarkan roh cincin. Dia berdiri di sana dengan linglung dan tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Sampai sekarang, dia mengira bahwa jiwanya yang datang ke Grace Mainland hanyalah sesuatu yang kebetulan atau tidak terduga.
Hari ini, dia akhirnya menyadari bahwa roh cincin dan Lao Luo telah menggunakan kekuatan asal mula Grace Mainland untuk mengaktifkan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia pahami untuk membawanya ke dalam tubuh seorang prajurit yang termasuk dalam salah satu dari 4 ras besar, yang memiliki darah iblis abadi. Tidak ada satupun dari ini yang kebetulan. Seseorang telah merencanakan untuk ini. Semuanya sudah direncanakan. Xian sangat tercengang. Ingatanku belum sepenuhnya menyatu. Aku butuh lebih banyak waktu. Aku akan menganggur untuk sementara waktu. Setelah kamu masuk ke Desolate, aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Suara roh cincin memudar. Kamu tidak perlu peduli dengan Harson. Tanda di kepalanya akan memudar. Itu akan memberitahunya apa yang telah terjadi. Dia masih bisa menjadi anggota keluarga Charterisnya. Dia butuh waktu untuk menjernihkan pikirannya dan tahu apa yang telah dia dapatkan. Klan Dewa tidak akan mengampuni nyawanya dan dia tidak akan mau berada di bawah kendali seseorang. Dia ditakdirkan untuk menjadi prajurit kita. Suara roh cincin semakin lemah. Lingkaran Blood Vein Ring meredup. Akhirnya, menjadi tenang. Anehnya, ki mayat dalam tubuh Harson terbakar. Setelah ki mayat terbakar, ia berubah dan menghasilkan vitalitas dalam tubuhnya, memberi orang perasaan sesuatu menjadi kuat sekali lagi. Karena Xian mengetahui kekuatan kematian dan kehidupan Upanishad, ia tahu itu bisa berubah. Meskipun Harson tidak mengetahui kekuatan kehidupan Upanishad, kekuatan api penyucian pembakaran Upanishadnya memiliki kekuatan magis untuk membakar jiwa untuk menghasilkan energi dan sebaliknya juga. Itu dapat membakar energi kematian untuk menghasilkan vitalitas. Tidak heran mengapa roh cincin mengatakan bahwa ia tidak tahu seberapa kuat kekuatan Harson ketika ketiga kekuatannya Upanishad dapat menyatu bersama. Kita tidak dapat menggunakan standar normal untuk menilai pria ini. Tahun itu, ketika Xuanzan telah mengolah kekuatan kematian dan ki mayat Upanishadnya ke tingkat yang mendalam dan memecahkan kode hubungan antara kedua kekuatan itu, ia telah menjadi ras baru dari kekuatan haus darah. Begitulah caranya ia memenuhi syarat untuk menerima sebagian dari ingatan roh cincin. Hari ini, dengan kekuatan api penyucian Upanishad dari klan dewa, tidak seorang pun tahu seberapa tinggi Harson bisa mencapai masa depan. Untungnya, jiwanya tidak termasuk dalam kosmos ini. Di masa depan, ia bisa merobek semua prinsip dan aturan yang telah mengikat makhluk di sini. Tanpa keuntungan ini, mungkin Harson akan menjadi orang yang dipilih dan pilihan terbaik roh cincin. Melihat Harson bangkit kembali, Xian mengerutkan kening. Ia tahu akan canggung ketika Harson bangun dan melihatnya di sini. Pertarungan lain tidak akan bisa dihindari. Dan sekarang, Harson telah mencetak tanda awan darah, yang mengesahkan keanggotaannya dalam kekuatan haus darah. Pada saat yang sama, Xian adalah pemimpin kekuatan haus darah saat ini. Ketika Harson telah mengambil keputusan, ia akan menjadi bawahan Xian. Karena semuanya sudah beres, Xian tidak perlu terlalu peduli tentang mereka. Mengamati Harson selama beberapa detik, ia tersenyum terus terang dan kemudian pergi. Setelah ia pergi, Harson bangun, wajahnya bingung. Dia tampak sangat bingung ketika dia duduk dan bergumam pada dirinya sendiri. Bukankah aku baru saja mati? Tanda itu berkelebat di dahinya. Gambar-gambar muncul di otaknya. Kekuatan kematian Upanishad warisan. Ki mayat mengalir seperti sungai. Semua kenangan membanjiri altar jiwanya seperti sungai yang deras. Dua kekuatan Upanishad yang telah lama ada samar-samar di altar jiwanya menjadi jelas. Banyak hal ajaib yang pernah disentuhnya sebelumnya dalam mimpinya kini terlihat di depannya. Harson perlahan-lahan memahaminya. Dia duduk diam untuk waktu yang lama sebelum memegangi kepalanya dan berteriak kesakitan. Tidak mungkin. Seharusnya tidak seperti itu. Harson menangis dan menjerit dengan menyedihkan, mencabik-cabik kulit dan rambutnya. Dia tampak seperti binatang buas yang melolong karena dia ingin melenyapkan kekuatan kematian dan ki mayat di altar jiwanya. Dia ingin membersihkan kekuatan di tulang Xuanzan. Dia tidak bisa menerima semua ini. Dia selalu menganggap keluarga Charteris sebagai kebanggaan dan kemuliaannya. Dia telah menetapkan pikirannya untuk membunuh Haik dan menjadi pemimpin klan dewa berikutnya. Dia menganggap Bloodthirsty sebagai musuh bebuyutannya, dan klan iblis abadi, suku monster surgawi, dan suku kegelapan kekaisaran sebagai saingannya.
Tiba-tiba, dia dibangkitkan dari kematian dan dia menemukan bahwa semuanya terbalik. Apa yang dia yakini selama bertahun-tahun hancur. Dia telah menjadi musuh bebuyutan yang telah dia janjikan untuk dibunuh. Harson pingsan. Harson menjerit dan menangis, mencoba melukai tubuhnya dan menyiksa dirinya sendiri. Dia tidak ingin menerima semua ini. Dia butuh waktu untuk beradaptasi dengan perubahan tragis ini. Di perbatasan gurun, altar jiwa ke-6 prajurit keluarga Charteris hancur berkeping-keping. Mereka tewas secara tragis, yang menghentikan pertempuran berdarah mereka. Mia dan Yue Men tidak berpikir apa-apa dan mereka langsung lari dengan kecepatan maksimal. Mia mengerti bahwa kecuali Harson menghadapi sesuatu yang mengerikan, prajuritnya tidak akan binasa tiba-tiba seperti itu. Mia dan Yue Men cukup bijak untuk langsung lari setelah itu. Shazao, Mo Fou, dan Sang Ying Yue ingin mengejar mereka, tetapi Audrey mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Tidak perlu mengejar mereka, Haik sudah dekat. Mo Fou dan Wu Feng terkejut. Mereka menjadi gembira. Kita bisa membunuh mereka semua bersama-sama. Audrey menatap mereka dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, Haik mengumpulkan lebih banyak prajurit daripada kita. Jika kalian pikir kalian bisa menghancurkannya, pergilah ke sana dan periksa sendiri. Shazao, Mo Fou, dan yang lainnya tampak ketakutan. Mereka melambaikan tangan dengan enggan dan tidak ingin memaksakan hal ini. Apakah kalian bercanda? Haik adalah yang terkuat di generasinya di klan dewa. Ia bahkan lebih kuat dari Harson. Dan, ia memiliki banyak prajurit yang ikut bersamanya. Tanpa dukungan Audrey, bagaimana mereka berani mengambil risiko? Bukankah kau mengatakan bahwa kesadaran jiwamu tidak dapat merasakan area ini? Tanya Cecilia dengan bingung. Audrey masih dingin dan tenang. Ia berkata dengan sederhana, terlalu dekat. Kita masih bisa merasakan satu sama lain. Pertarungan antara Xian dan Harson telah membangkitkan energi di tengah gurun, yang telah mengubah prinsip bumi dan surga di luar sana. Banyak prajurit tertarik pada mereka. Haik tidak terkecuali. Haruskah kita bersiap untuk terlibat dalam pertempuran dengan mereka? Tanya Shazao. Audrey menggelengkan kepalanya. Menurutku, kita tidak seharusnya melakukan itu. Tim Haik tidak jauh berbeda dengan kita. Sebelum kita mencapai Gunung Suci, dia tidak akan membuang-buang energi dengan sia-sia. Kecuali timnya lebih kuat dari kita, dia tidak akan mendatangi kita secara proaktif. Aku kenal orang ini. Dia sangat berhati-hati. Dia tidak akan liar dan gegabah seperti Harson. Apakah Xian menang? Mata Wu Feng tampak aneh. Seperti yang bisa kita lihat bahwa ke-6 prajurit tim Harson telah meninggal secara tiba-tiba, kurasa Harson sekarang dalam masalah besar. Kalau tidak, itu tidak akan secepat itu. Semua orang berpikiran sama. Harson adalah harapan keluarga Charteris. Kekuatan Upanishadnya halus dan dia brutal dan gila. Dia satu-satunya prajurit klan dewa yang dapat menghadapi Haik secara langsung. Aku tidak menyangka Xian dapat mengalahkannya. Namun, itu kejutan besar. Shazao tampak sangat mengagumi yang lain. Cecilia dan Sang Ying Yue memiliki gelombang cahaya bahagia yang beriak dari mata mereka. Hati mereka bergetar beraneka ragam, seakan-akan mereka dapat ikut menikmati kemuliaannya. Audrey tercengang. Dia sedikit terkejut mengetahui betapa kuatnya klan iblis abadi. Dia datang, desis Audrey. Semua orang fokus dan menunggu. Tak lama kemudian, sebuah bayangan mendekat dan muncul di hadapan mereka dengan kecepatan normal. Dia menaikkan nada suaranya. Apa kalian baik-baik saja? Itu Xian. Semua orang tersenyum dan mengoceh, di mana Harson? Apa kalian membunuhnya? Apa kalian terluka? Mereka semua peduli dengan situasi Harson karena dia adalah senjata paling tajam dari klan dewa yang merupakan ketakutan besar di hati mereka. Termasuk Audrey. Ketakutan orang-orang terhadap Harson lebih besar dan lebih dalam daripada apa yang mereka miliki terhadap Haik. Ini karena Haik adalah orang yang waras dan dia bisa bernalar seperti orang normal sementara Harson adalah anjing gila haus darah yang tidak ada yang berani menyentuhnya. Tidak ada yang ingin mencicipi kegilaannya yang tajam seperti tombak. Harson masih hidup. Aku belum mengalahkannya. Namun, tubuh dewanya memiliki beberapa masalah. Dia melarikan diri. Xian sudah membuat sesuatu. Dia berkata dengan rahang terkatup, kekuatan api penyucian Upanishad dari keluarga Charteris benar-benar mengerikan. Kekuatan Harson tampaknya dapat meningkat tanpa batas.
Jika jiwa dan tubuhnya dapat menahannya, kurasa akulah yang harus melarikan diri. Mendengarnya, orang-orang mengubah raut wajah mereka. Harson masih hidup. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Sepertinya kerusakan Harson sangat signifikan dan tubuhnya tidak dapat menahannya. Jadi, dia telah membunuh keenam bawahannya untuk memasok energi kepadanya. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan kemudian melarikan diri. Dia akan datang kepadamu untuk membalas dendam nanti. Audrey menatap tajam ke arah Xian. Sudah cukup bagimu untuk merasa bangga. Setelah Harson tumbuh dewasa, dia telah mengalami pertempuran besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah meninggalkan reputasinya yang gila di wilayah bintang besar. Tidak seorang pun pernah mendengar bahwa dia harus melarikan diri karena dia tidak dapat melawan musuh. Kamu dapat memaksanya untuk melarikan diri. Reputasimu akan menyebar ke seluruh kosmos. Mendengarkan Audrey, orang-orang kemudian memandang Xian dengan lebih hormat dan kagum. Orang yang bisa memaksa Harson untuk lari tunggang langgang adalah pejuang paling berbakat di alam semesta yang luas ini. Dia memenuhi syarat untuk melawan Haik. Dalam pikiran mereka, posisi Xian baru saja melonjak. Dia pasti akan melampaui Audrey. Tinggalkan gurun. Kita menuju Gunung Suci di tengah. Audrey mengamati daerah itu dan berteriak pelan. Orang-orang menjawab dengan riang. Terletak di dekat gurun adalah lembah gelap yang dipenuhi angin menderu kencang. Mia dan Yue Men terhuyung-huyung dan mendarat di lembah ini seolah-olah seseorang telah menuntun mereka ke sini. Begitu mereka mendarat, mereka merasakan hawa dingin yang tiba-tiba seolah-olah ada binatang buas yang mengawasi altar jiwa mereka. Hembusan angin kencang menamparkan dan membersihkan kabut tebal di lembah. Haik, Peps, dan sekitar 10 prajurit klan dewa muncul. Haik, desis Mia. Haik mengangguk dan berkata dengan dingin, apakah sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Xian? Dia bisa merasakan panasnya pertarungan Xian dan Harson di tengah gurun. Energi yang mengguncang bumi berubah karena pertempuran mereka dan itu menarik para prajurit lain yang datang dan memeriksa. Harson, kurasa dia sudah berakhir. Mia mengerutkan kening kesakitan. Dia mencoba berbicara sambil menyembunyikan rasa sakitnya. 6 prajuritnya tewas seketika. Altar jiwa mereka hancur. Itu berarti Harson telah menghadapi sesuatu yang tidak terduga. Mungkin, dia sudah mati. Peps, Peyton, dan para prajurit klan dewa lainnya berubah warna karena ketakutan. Kita tahu sesuatu yang tidak terduga telah terjadi, tetapi kurasa Harson tidak akan terbunuh semudah itu. Haik merenung sejenak dan berkata dengan alisnya berkerut. Aku telah bersaing dengan Harson selama bertahun-tahun. Aku tahu betapa kuat dan liarnya dia. Siapapun yang ingin membunuhnya termasuk aku, harus membayar harga yang paling mengerikan. Mungkin, tubuh dewa itu hancur. Sampai di titik itu, Haik berhenti sejenak lalu menatap padang pasir dan berkata, orang yang bertarung dengan Harson masih memiliki energi penuh. Dia tidak terluka. Jadi, meskipun sesuatu telah terjadi pada Harson, aku yakin dia masih hidup. Jika Harson terbunuh, aku khawatir lawannya tidak akan bisa bergerak sekarang. Haik memahami situasi dengan baik. Setelah bertahun-tahun bertarung dengan Harson, Haik tahu dengan jelas betapa hebatnya Harson. Dia tahu bahwa fitur Harson yang paling ganas adalah tidak ada yang akan kembali utuh dari pertempuran di mana Harson harus mati. Fakta bahwa Xian aman dan sehat membantu Haik memastikan bahwa Harson masih hidup. Namun, kondisinya tidak terlalu baik. Kita harus pergi ke sana untuk menyelamatkan Harson. Mia mengusulkan, wajahnya tegas dan matanya memohon. Haik tampak tidak peduli. Mereka tidak lebih lemah dari kita. Jika kita pergi ke sana, kedua belah pihak akan menanggung kerugian. Itu bukan gayaku. Hal yang paling bijaksana untuk dilakukan sekarang adalah mengumpulkan orang-orang kita. Kita harus mencoba membunuh musuh di jalan dan berusaha sebaik mungkin untuk menghancurkan mereka untuk mengurangi kerugian kita. Haik menjelaskan rencananya. Peps dan yang lainnya mengangguk. Rupanya, mereka menganggap Haik sebagai pemimpin mereka. Tidak ada yang peduli dengan cerita Harson. Mia mendesah pelan. Setelah dia bisa memastikan bahwa Harson baik-baik saja, dia tidak terlalu gigih. Dia juga menyetujui rencana Haik. Mereka juga menuju Gunung Suci. Kita harus bergegas. Haik melambaikan tangannya dan tersenyum pada Mia. Aku punya banyak hal baik untuk membantumu meningkatkan kekuatanmu sedikit. Tanah tandus adalah tanah yang kaya.
Jika kamu perhatikan, kamu akan menemukan harta karun di mana-mana. Mia bersorak. Dari pandangan burung, orang-orang bisa melihat banyak titik-titik kecil seperti koloni semut yang menuju ke Gunung Suci di pusat. Xian, Audrey, dan prajurit mereka berkumpul di satu sisi sementara Haik, Peps, dan Mia membawa prajurit mereka dan berjalan di jalan setapak lainnya. Kedua tim tidak terlalu dekat atau terlalu jauh satu sama lain. Namun, mustahil untuk menggunakan kesadaran jiwa untuk merasakan mereka. Bagaimanapun, jika satu tim bergerak lebih cepat dan tim lainnya bergerak lebih lambat, mereka akan saling bertemu. Banyak prajurit dari klan lain beroperasi sendiri di area lain. Bagaimanapun, setiap orang menuju ke arah yang sama. Gunung Suci berdiri megah di antara pelangi yang bersinar dan awan keberuntungan. Gunung itu tampak begitu indah meskipun diam. Gunung itu berkilauan dan menunggu orang-orang datang dan menjelajah. Ada sebuah titik kecil, yang paling dekat dengan Gunung Suci. Namun, dia bergerak sangat cepat. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, dia akan menjadi orang pertama yang memasuki gunung yang megah itu. Prajurit itu adalah Chang Yun. Chang Yun adalah bagian dari gelombang pertama prajurit yang memasuki pusat. Begitu mereka melangkah masuk, Chang Yun terpisah dari Cecilia dan Sang Ying Yue dan bergerak menjauh sendirian. Xian, Audrey, Mia, Haik, Peps, dan yang lainnya telah menghadapi pertempuran atau jebakan maut, yang menunda mereka untuk sementara waktu. Namun, karena Chang Yun menuju ke Gunung Suci sendirian, dia berada di depan mereka semua. Tubuh monster Chang Yun sekuat granit ketika dia bergerak di antara semak berduri. Dia tidak takut dengan duri yang tersangkut dari semak-semak saat dia bergerak dengan kuat dan brutal. Tubuhnya seperti bulldozer yang menghancurkan semak berduri yang dapat mencabik-cabik prajurit biasa. Dia berlari kencang seperti orang gila. Sebagai anggota suku monster surgawi, salah satu dari 4 ras besar, Chang Yun telah menunjukkan kekuatannya yang mengintimidasi dari suku monster surgawi. Chang Yun tiba-tiba mengubah arahnya dan bergerak di antara semak-semak. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa jam, dia berhenti. Sebuah pegunungan yang berbentuk harimau yang mengaum muncul di depan Chang Yun. Pegunungan ini tidak semegah Gunung Suci. Batu berwarna coklat keabu-abuan itu dibangun dalam bentuk harimau yang mengaum ke langit. Kelihatannya hidup dan memberi kesan yang menakutkan. Chang Yun mencapai kaki gunung dan kemudian menusukkan lengannya ke tonjolan batu. Lautan energi di lengannya menyembur keluar dengan dahsyat. Retak, 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 pegunungan itu meledak, batu-batu besar jatuh dan hancur di aliran gunung. Kerangka putih kristal besar muncul di dalam pegunungan, yang berbentuk harimau yang kuat. Harimau putih binatang suci, gumam Chang Yun. Matanya bersinar dengan lingkaran cahaya ajaib saat dia dengan lembut membelai cakar giok putih dari kerangka harimau besar itu. Dia mencoba merasakan sesuatu. Naga biru, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam adalah 4 leluhur suci agung dari suku monster surgawi. Burung vermilion dan kura-kura hitam telah tumbang dan jasad mereka berkeliaran di lautan bintang yang luas. Xian telah bertemu dengan jasad burung vermilion secara kebetulan. Itu membantu api sejati burung vermilion miliknya berevolusi. Kerangka kura-kura hitam sekarang menjadi milik Zuozi dan berubah menjadi segel kekuatannya. Pada saat yang sama, tidak seorang pun tahu di mana naga biru dan harimau putih berada. Hari ini, di pusat benua kuno, Chang Yun telah menemukan harimau putih di dekat Gunung Suci. Kerangka binatang itu seperti pegunungan setinggi beberapa ribu meter. Itu berkilau putih dan bersinar indah seperti kalsedon putih. Tetap saja, kerangka itu mempertahankan aura yang ganas dan haus darah. Harimau putih adalah bintang pembunuh. Buku silsilah suku monster surgawi memiliki catatan terperinci tentangnya. Di dalam White Tiger terdapat salah satu cabang dari Heavenly Monster Tribe yang memiliki kedudukan yang sama dengan keluarga Charteris dari God Clan atau Immortal Demon Clan dari Demon Clan. Mereka adalah prajurit gagah berani terbaik dari klan-klan ini. Chang Yun membelai kerangka raksasa White Tiger. Wajahnya mengalami beberapa perubahan halus dan ajaib dalam keheningan. Garis-garis harimau muncul di kulitnya. Kata King, yang mengidentifikasi cabang White Tiger juga muncul di dahinya. Chang Yun berasal dari garis keturunan Holy Beast White Tiger. Saat ia membelai tulang-tulang kristal putih,
fluktuasi energi mendidih terpancar dari tubuh monsternya seperti pusaran air besar yang dapat menelan semua yang ada di dunia ini. Aliran energi putih kristal menyembur keluar dari sisa-sisa White Tiger dan perlahan-lahan memasuki Chang Yun melalui telapak tangannya yang diletakkan di atas kerangka. Gambar-gambar di tubuh Chang Yun beriak dan melonjak seperti gelombang laut. Ia tiba-tiba menghadap ke langit dan meraung seperti harimau sungguhan. Tubuh monsternya langsung berubah. Ia telah berubah menjadi harimau agung yang panjangnya beberapa ratus meter. Dia telah menjadi raja binatang di hutan dan dia menyerap energi deras dari tulang kalsedon harimau putih. Sinar cahaya putih terpancar dari binatang suci harimau putih dan jatuh ke tubuh Chang Yun seperti percikan yang lebat. Kidarah Chang Yun menjadi meluap. Sepertinya dia sedang menyerap warisan abadi untuk mendapatkan kekuatan paling murni dan kekuatan Upanishad dari cabangnya. Sisa-sisa. Leluhur suci harimau putih berubah dari putih kristal menjadi putih keabu-abuan. Saat energinya dikeluarkan, ia kehilangan lingkaran cahaya secara bertahap. Kerangka itu retak seolah-olah tidak bisa tetap kuat lebih lama lagi. Sebaliknya, Chang Yun menjadi lebih kuat dan mengesankan. Ia dipenuhi dengan kekuatan yang dapat membantunya mencabik semua daging makhluk apapun. Ia tampak sangat tirani. Itu adalah aura kekaisaran dari harimau putih binatang suci. Chang Yun menyerap energi dari sisa-sisa harimau putih. Di tepi sungai yang mengalir melalui aliran gunung, Xian, Audrey, Cecilia, Sang Ying Yue, Wu Feng, dan yang lainnya bergerak di sepanjang sungai dan menuju Gunung Suci. Audrey telah memilih jalan ini, jadi tidak ada yang punya pendapat lain. Anehnya, karena mereka telah berjalan di sepanjang sungai di lembah ini, mereka tidak menemui perangkap maut. Semuanya begitu mulus sehingga membuat orang bingung dan takut. Audrey tidak memberi mereka penjelasan. Mereka hanya bisa menahan keraguan mereka. Semua orang mengerti bahwa karena Audrey adalah putri dari suku kegelapan kekaisaran, ia pasti memiliki banyak pengetahuan tentang benua kuno ini. Selain itu, Audrey telah menguasai kemampuan altar jiwa. Dia tidak akan membawa orang ke sudut mati. Bahaya menanti kita di depan setelah kita melewati daerah ini. Jika leluhurku tidak salah, seharusnya ada danau besar di sana yang tidak bisa kita lewati dengan berjalan kaki. Kalau tidak, akan jauh lebih berbahaya, kata Audrey tiba-tiba. Semua orang bingung. Suku kegelapan kekaisaran kita akan datang ke benua kuno ini setiap 10.000 tahun. Banyak pendahuluku pernah ke sini. Tentu saja, kebanyakan dari mereka telah menjelajahi daerah itu dan kembali tanpa hasil apapun. Hanya beberapa dari mereka yang mendapatkan hasil panen yang signifikan. Audrey merenung sejenak sebelum menceritakan detailnya. Para pendahulu yang telah mengunjungi benua ini telah mencatat hal-hal yang telah mereka alami. Mereka ingin generasi berikutnya menjelajahi lebih banyak. Orang-orang sekarang mengerti. Di alam semesta yang luas ini, jarang sekali kekuatan dominan dapat mempertahankan kekuatan mereka tanpa menurun untuk waktu yang lama. Itu berarti bahwa kekuatan atau keluarga Cecilia, Sang Ying Yue, Wu Feng, dan Mo Fou mungkin tidak ada puluhan ribu tahun yang lalu. Jadi, mereka mengetahui ciri-ciri magis benua kuno ini dari orang lain atau beberapa saluran khusus yang mereka miliki. Namun, mereka tidak mungkin memiliki leluhur yang memberi tahu mereka karakteristik luar biasa dari tempat ini. Puluhan ribu tahun yang lalu, leluhur mereka belum lahir. Bagaimanapun, suku kegelapan kekaisaran berbeda. Mereka adalah ras terkuat di dunia ini. Mereka adalah karakter utama kosmos di setiap era. Jadi, para ahli suku kegelapan kekaisaran dapat datang ke benua kuno setiap kali dibuka. Selama beberapa generasi, para pendahulu suku kegelapan kekaisaran telah menggambarkan ciri-ciri benua kuno dan memberikan instruksi kepada generasi mendatang mereka. Dengan demikian, mereka dapat memiliki pengetahuan yang lebih baik daripada siapapun untuk memasuki tempat ini, yang membuat mereka berbeda dari prajurit biasa. Itulah sebabnya Audrey tahu bahwa Desolate memiliki kesadaran. Dia bahkan tahu minat anehnya untuk memberi Xian beberapa nasihat. Jadi, kita harus lebih berhati-hati di waktu mendatang, kan? Wu Feng bertanya dengan wajah muram. Benar, jawab Mo Fou dan mengerutkan kening. Dia tidak berjalan lebih jauh, matanya mengamati Jiao Hai, Jiao San, dan yang lainnya seolah-olah dia ingin menemukan beberapa pengintai. Pada titik ini, mereka semua tahu bahwa akan berbahaya untuk maju lebih jauh.
Akan ada perangkap kematian yang mematikan yang menunggu mereka. Dengan demikian, mereka menjadi berhati-hati. Tidak ada yang ingin berjalan di depan. Semua orang berharap seseorang akan menggantikan mereka untuk menjadi garda depan. Tiba-tiba, tidak ada yang secara proaktif melangkah maju. Semua orang berhenti. Audrey dan Xian mengernyitkan alis mereka. Kamu dan saudaramu pergilah ke depan dan beri jalan bagi kami. Xian menggelapkan wajahnya dan menunjuk Wu Feng dan Wu Bai, meminta mereka untuk mengintai. Kenapa kita? Tatapan mata Wu Feng berubah dan menatap Jiao Hai, Jiao San, dan Sa Zhao dengan sinis. Kenapa bukan mereka? Dia menoleh ke Cecilia dan Sang Ying Yue. Bagaimana dengan mereka? Rupanya, Wu Feng tidak ingin melakukan itu. Tidak apa-apa jika kalian tidak ingin pergi, Xian mengerutkan bibirnya dan menyeringai, kalau begitu tinggalkan tim ini. Wu Feng tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Audrey dengan harapan bahwa dia akan mengatakan sesuatu yang adil. Dia mengerti bahwa Cecilia, Sang Ying Yue, dan Xian memiliki sesuatu yang ambigu. Dia juga tahu bahwa Jiao San, Jiao Hai, dan Sa Zhao telah mengikuti Xian. Pada saat seperti ini, tentu saja, Xian akan melindungi mereka untuk mempertahankan kekuatannya. Itulah sebabnya dia meminta saudara-saudaranya untuk mengambil risiko. Xian telah membuktikan bahwa kedudukan dan statusnya dapat melampaui sebagian besar orang di sini dan dia mampu berdiri bahu-membahu dengan Audrey. Dengan demikian, dia hanya bisa mengandalkan Audrey. Sayangnya, Audrey tidak memberinya muka. Kalian saudara-saudara harus pergi mengintai. Setelah 10 mil, Mo Fou akan mengambil giliran. Kemudian, kita berganti setiap 10 mil, kata Audrey. Di mata Audrey, hanya Xian yang cukup kuat untuk berbicara dengannya atau berunding dengannya dalam kelompok ini. Yang lainnya adalah makhluk rendahan yang tidak sepadan dengan waktunya. Mendengarkan Audrey, wajah Wu Feng berubah menyedihkan. Dia tidak punya pilihan lain. Kedua bos besar itu telah setuju. Mereka tidak punya cara untuk menolaknya. Kedua bersaudara itu memasang wajah yang akan mereka tunjukkan saat menghadiri pemakaman. Karena mereka tidak punya pilihan lain, mereka mulai berjalan di depan tim, menjaga dan memeriksa bahaya bagi setiap orang. Keberadaan mereka seperti pion yang dikorbankan. Mata Sang Ying Yue memancarkan cahaya aneh yang berkelap-kelip. Dia menatap saudara-saudara Wu dan kemudian Mo Fou dengan seringai. Tiba-tiba, dia merasa bahwa angin telah berubah. Tahun itu, ketika dia baru saja memasuki benua kuno dan menemani Xian, Xian hanya memiliki langit pertama alam dewa halus. Tidak ada yang menghargainya. Sa Zhao dulu ingin menghabisinya dan Xian pada saat yang sama. Berpikir kembali ke masa itu, dia berpikir bahwa saudara-saudara Wu dan Mo Fou benar-benar tangguh untuk dihadapi. Pada saat yang sama, dia ingin membunuh para prajurit keluarga Bai juga. Baru 5 tahun. 5 tahun yang singkat. Hari ini, Sa Zhao dipenuhi dengan kekaguman dan rasa terima kasih kepada Xian. Dia selalu berusaha melindungi kesejahteraan Xian dan memperlakukannya sebagai pemimpinnya. Saudara-saudara Wu juga harus mengikuti perintah Xian. Dan Xian telah membunuh semua prajurit keluarga Bai. Setelah itu, Sang Ying Yue memiliki kasih sayang yang aneh namun baru untuk Xian. Dia juga melihatnya dari sudut pandang lain. Setelah 5 kali, posisi dan status orang-orang di sini telah berubah secara dramatis. Rasanya seperti mereka telah bertahan hidup selama beberapa generasi. Memikirkan hal itu, Sang Ying Yue merasa sangat emosional. Matanya yang dingin dan jernih mengamati Xian dengan tenang sementara hatinya menjadi teguh. Dia bisa mengubah segalanya di sekitarnya dalam waktu 5 tahun. Jadi, setelah 50 tahun atau 500 tahun, bisakah dia mengubah seluruh dunia? Karena Wu Feng dan Wu Bai telah berjalan di depan tim untuk memberi jalan, mereka memang telah menghadapi banyak masalah. Penghalang alami telah menyerang mereka sepanjang waktu. Audrey dan Xian mengikuti mereka dari dekat. Begitu mereka menemukan saudara Wu menghadapi bahaya, mereka akan membantu mereka tepat waktu. Mereka telah menyelamatkan Wu Feng dan Wu Bai berkali-kali. Setelah 10 mil, giliran Mo Fou. Kali ini, Mo Fou dengan senang hati menjalankan perannya. Dia tidak melawan sedikit pun. Itu karena Audrey dan Xian layak dipercaya. Mereka tidak akan mengabaikan mereka saat mereka dalam bahaya.
Audrey dan Xian mencoba yang terbaik untuk mengurangi kerugian bagi tim ini. Mo Fou telah maju 8 mil di depan. Dia berhenti dan meninggikan suaranya. Teman-teman, lihatlah. Ada sebuah danau di depan kita, yang tampak seperti cermin yang cemerlang. Orang-orang berlari ke depan dan berdiri di samping Mo Fou untuk menonton. Mereka kemudian melihat sebuah danau di depan mereka yang sangat jernih seperti cermin. Tidak ada sehelai daun pun atau seekor ikan kecil pun di sana. Danau ini memiliki air yang jernih dan aneh yang memantulkan beberapa gambar. Dengan melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa ada bulan yang terang dan matahari yang menyilaukan sebesar penggilingan batu. Orang-orang secara naluriah mendongak untuk melihat langit. Langit ditutupi oleh awan kapas dan tidak ada celah bagi sinar matahari untuk mencapai tanah. Mereka tidak melihat satu bintang pun, apalagi matahari atau bulan. Jika tidak ada bintang, bulan, atau matahari di langit, mengapa mereka bisa melihat pantulan mereka di air? Semua orang mengerutkan kening dan merasakan sesuatu yang aneh terjadi di sekitar mereka. Danau yang tidak normal ini membuat mereka merasa tidak aman. Sebuah tangan yang dingin dan lembut muncul di telapak tangan Xian. Dia terkejut dan berbalik untuk menemukan bahwa itu milik Cecilia. Cecilia tidak lagi memiliki bakatnya yang seksi. Dia tampak sedikit pucat, bergumam ketakutan. Ingatkan kamu pernah berjanji untuk membantuku dengan sesuatu. Aku ingat, angguk Xian. Jari Cecilia yang dingin menunjuk ke danau sambil berbisik, ini tempatnya. Maukah kau ikut denganku ke danau? Kau sudah berjanji padaku. Xian tercengang.